mursalin wala ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu ahli gizi keluarga, serta yang terhormat kepada Pak RT dari Kecamatan Cimarga, serta yang terhormat kepada ibu-ibu peserta webinar hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Kansa Nabila, dipersilahkan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada saudari Kansa. Lalu acara selanjutnya, sebelumnya perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan yang akan memaparkan tentang gerakan gizi seimbang di usia 5-12 tahun. Sebelum ke materi, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Ketua Pelaksana, yaitu Saudari Marisa. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ahli Gizi Puskesmas Kecamatan Cimarga, Ibu Istiqomah SGZ, yang telah hadir di tengah-tengah kami. Yang saya hormati Bapak Ketua RT Kecamatan Cimarga, Pak Rapi, dan ibu-ibu partisipan yang telah hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara sore hari ini. Hadirin yang terhormat, tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu untuk mengedukasi gizi seimbang dan melihat asupan makan setelah diedukasi. Dan sebelum diedukasi, kami akan mengambil data random untuk melihat apakah
ada perubahan atau tidak setelah diedukasi. Dan mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Sekian sambutan dari saya. Untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudari Marisa atas sambutannya. Lalu selanjutnya ada sambutan dari Ibu Istiqomah selaku ahli gizi Puskesmas Kecamatan Cimarga. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan Gerakan Gizi Seimbang dari adik-adik mahasiswa gizi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Baiklah, pertama-tama yang saya hormati Tan Cimarga serta ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, sore hari ini bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan penyuluhan gerakan gerimbang ya. Pertama-tama izinkan saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa gizi UHAMKA di wilayah kerja Puskesmas Cimarga. Dan ada titip salam dari Kepala Puskesmas Cimarga untuk adik-adik mahasiswa dengan senang hati karena mau membantu untuk melakukan kegiatan yang dapat membantu target penurunan masalah gizi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Cimarga. Kiranya ibu-ibu yang hadir dapat mengambil pelajaran dari yang akan disampaikan oleh adik-adik mahasiswa dan yang nantinya di kemudian hari dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkanlah saya untuk sedikit mencoba berpantun ya. Beli durian di Jati Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas sambutannya. Yang selanjutnya yakni isi materi yang akan dibacakan. Yang pertama oleh Saudari Diah. Dipersilakan. Maaf, sebelum ke materi ini ada sedikit
sambutan dulu dari Bapak RT Kecamatan Cimarga. Silakan tempat dan waktunya kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik mahasiswa dari Universitas Profesor Muhammad Hamka, saya selaku RT 00401 Kampung Cilaki, Desa Margajaya, Kecamatan Cimarga. Pertama, menyampaikan selamat datang kepada adik-adik yang telah sudi datang ke kampung kami untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan. Tentu apa yang dilakukan oleh adik-adik ini sangat bermanfaat bagi warga kami. Terlebih kondisi hari ini kita tahu bersama COVID-19 begitu merajalela di mana-mana. Pasti apa yang disampaikan oleh adik-adik ini berguna bagi warga kami untuk untuk menjaga bagaimana warga kami bisa menyikapi hal tersebut. Ya. Keduanya ya terima kasih juga kepada adik-adik yang menyempatkan diri ya untuk datang untuk berbagi ilmu ya pada kami dan warga kami. Mohon maaf juga bagi adik-adik apabila penyambutan kami atau persiapan yang kami lakukan kurang berkenan. Dan saya berpesan ya sebagai mahasiswa, sebagai warga negara dan sebagai manusia untuk tetap memberikan manfaat bagi sesama. Terlebih ada juga saya yakin ini sedang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Demikian, mohon maaf yang kami lakukan dalam menyambut kehadiran dan kedatangan adik-adik dalam memberikan ilmunya kepada keluarga kami kurang berkenan. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ketua RT Kecamatan Cimarga. Para peserta webinar sebelumnya bisa mengisi link absen terlebih dahulu di kolom chat. Baik, setelah mengisi link absen, acara selanjutnya yakni isi materi yang akan dibacakan oleh Saudari Diah. Dipersilakan. Sebentar. Baik, terima kasih. Di sini saya lanjut. Sebelum ke materi stunting dan gerakan gizi seimbang, kita tonton video dulu mengenai stunting. Mendengar istilah stunting. Sebagian masyarakat awam mungkin belum pernah mendengar istilah stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak, yakni anak tumbuh lebih pendek dari teman-teman seusianya.
Hasil data Riskesdas tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Padahal batasan dari WHO idealnya adalah kurang dari 20% saja. Stunting bukanlah karena faktor keturunan, sehingga para ibu di Indonesia perlu tahu bahwa stunting ini bisa dicegah agar tidak terjadi pada anak-anak kita. Stunting tidak hanya merugikan di masa pertumbuhan anak, namun akan terbawa hingga usia dewasa. Efek jangka pendek stunting seperti gangguan perkembangan otak, pertumbuhan fisik, dan metabolisme tubuh. Untuk efek jangka panjang, stunting dapat menyebabkan gangguan kecerdasan, menurunkan kekebalan tubuh, dan meningkatkan resiko penyakit seperti diabetes, stroke, hingga jantung. Wah, harus kita waspadai ya tentang stunting pada anak. Lalu, apa saja sih penyebab stunting ini? Terjadinya stunting disebabkan karena tidak maksimalnya fase 1000 hari pertama kehidupan anak. Faktor gizi buruk sedari ibu hamil hingga anak balita, pola asuh dalam hal pemberian makan dan melatih kebiasaan makan sejak dini, serta rendahnya akses kepada sanitasi, air bersih, dan sarana kesehatan menjadi hal-hal utama penyebab stunting. Jadi, faktor-faktor ini masih bisa diupayakan dalam rangka mencegah stunting pada anak. Mengoptimalkan fase 1000 hari pertama kehidupan manusia dapat menjadi upaya yang efektif dalam mencegah stunting. Dimulai dari menjaga asupan gizi untuk ibu saat hamil hingga anak berusia 2 tahun, para ibu juga harus rajin memeriksakan anak ke posyandu untuk melihat tumbuh kembang anak sesuai dengan grafik KMS-nya atau tidak. Berantas stunting untuk ciptakan generasi unggul anak-anak Indonesia. Baik, setelah melihat tayangan video tadi, saya ulas kembali ya mengenai stunting. Jadi stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat dari kekurangan gizi kronis atau gangguan pertumbuhan pada anak, yakni anak tumbuh lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Tadi disebutkan di Indonesia prevalensi stunting berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 adalah 30,8%, dan untuk di Kabupaten Lebak untuk usia 5-12 tahun sebesar 24,04%. Nah, efek dari stunting ini bisa berdampak seumur hidup loh, dan berlanjut ke generasi selanjutnya. Kenapa kok bisa terjadi stunting? Terjadinya stunting itu karena tidak maksimalnya pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan untuk pola asuh dan pemberian makan. Karena stunting merupakan penyakit kronis atau jangka panjang dan pada usia anak sekolah tidak dapat dicegah. Maka kita bisa memperbaikinya atau meminimalisir mikro pada anak usia sekolah. Tumbuh kembang anak berlangsung baik sejak masa bayi dan usia sekolah. Makanya untuk anak usia sekolah ini, jika terkena dampak stunting, maka bisa diminimalisir dengan asupan gizi yang baik. Untuk kemudian selanjutnya masuk ke materi gizi seimbang. Nah, di sini ada gerakan gizi seimbang atau gerimbang. Lanjut. Next. Nah, untuk outline-nya, yang pertama ada latar belakang, kemudian pengertian dari gizi seimbang, tujuan gizi seimbang, kemudian manfaat gizi seimbang, contoh gizi seimbang, dampak kekurangan gizi seimbang, 4 pilar gizi seimbang, dan pesan gizi seimbang. Yang pertama latar belakang, pola makan merupakan perilaku yang paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Keadaan gizi juga dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Gizi yang optimal berkaitan dengan kesehatan yang buruk dan meningkatkan resiko penyakit infeksi dan penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskuler,
diabetes, serta kanker merupakan penyebab utama kematian di Indonesia. Next. Kemudian untuk pengertian gizi seimbang, gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, gizi seimbang juga mempunyai keanekaragaman pangan, yaitu keanekaragaman kelompok pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, dan air serta beraneka-ragaman dalam setiap kelompok pangan. Kemudian untuk makanan beragam itu, berbagai makanan yang dikonsumsi beragam baik antar kelompok pangan, makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah, maupun dalam setiap kelompok lainnya. Next. Kemudian untuk kelompok pangan, ada beberapa kelompok pangan, yaitu yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat ini sebagai zat sumber energi, terdiri dari ada ubi, nasi, kentang, jagung, roti, dan lain sebagainya. Untuk protein ini fungsinya sebagai zat pembangun. Nah, di sini untuk protein ada protein hewani dan protein nabati. Untuk hewani ada daging, ikan, daging ayam, telur, dan untuk protein nabati contohnya ada tempe, tahu, kacang kedelai, kacang hijau, dan lain sebagainya. Next. Kemudian untuk lemak, lemak juga berfungsi sebagai energi. Contohnya itu ada minyak kelapa sawit, minyak canola, kacang hijau, gajus, dan lain sebagainya. Dan untuk vitamin dan mineral itu terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Kemudian tujuan gizi seimbang adalah untuk menurunkan angka masalah gizi anak sekolah melalui kebiasaan yang sehat yang dapat menurunkan faktor risiko masalah gizi anak Indonesia, untuk memberikan panduan konsumsi makanan sehari-hari dan perilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi, keanekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal. Kemudian ada manfaat gizi seimbang. Manfaatnya itu ada beberapa contoh, itu meningkatkan konsentrasi belajar, lebih antusias dalam beraktivitas, dan kesehatan lebih terjaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kansa. Baik, selanjutnya materi selanjutnya di sini ada contoh dari menu gizi seimbang. Lanjut. Nah, di sini sebelumnya. Nah, ya, di sini ada foto dari kami di mana kami membuat menu yang mana isinya ini adalah isi yang sudah diukur, di mana sudah memenuhi kriteria gizi seimbang. Di mana di sini ada sumber karbohidrat ya, Ibu-ibu, ada nasi, ya, ada protein hewaninya, ada ayam atau ya ada ayam, ada juga protein nabati, tempe, tahu, ada vitamin dan mineral. Sumber vitamin mineral ini dari buah dan sayur yang kami tampilkan. Nah, ini adalah contoh dari menu gizi seimbang, di mana harapannya ketika ibu-ibu memberikan makan kepada anak atau keluarga, ini memenuhi gizi seimbang atau memenuhi dari isi piringku. Jadi, semua komponen bahan makanan itu ada dalam satu piring. Seperti itu, ibu-ibu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak kekurangan dari gizi. Dampak kekurangan dari gizi seimbang itu apa aja sih? Nah, kekurangan gizi pada siswa atau anak sekolah ini akan berakibat anak menjadi lemah,
lalu anak menjadi cepat lelah dan sakit-sakitan, sehingga anak ini menjadi sering absen atau tidak hadir ke sekolah ya dalam belajar. Lalu dampak dari kekurangan gizi itu yang terakhir, anak mengalami kesulitan untuk mengikuti dan memahami pelajaran dengan baik. Ya Bu Ibu, itu dampak dari kekurangan gizi seimbang. Selanjutnya. Nah, di sini ada gambar tentang tumpeng gizi seimbang, di mana tumpeng gizi seimbang ini adalah panduan dari untuk konsumsi sehari-hari keluarga ya, untuk konsumsi sehari-hari perseorangan, di mana di sini anjuran ya, jadi anjuran dalam sehari makan itu dianjurkan ya untuk konsumsi gula dalam sehari dibatasi hanya 4 sendok makan dalam satu hari ya Bu Ibu untuk konsumsinya. Lalu yang kedua untuk konsumsi garam dalam sehari hanya maksimal 1 sendok teh saja. Jadi harus dibagi-bagi nih dalam porsi makan setiap kali makan ya. Jadi harus diperhitungkan. Dan juga untuk asupan lemak dari minyak-minyakan ini hanya maksimal itu yaitu 5 sendok makan ya dalam sehari. Mengapa sih dibatasi? Hal ini berguna untuk menghindarkan seseorang dari penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Nah, untuk asupan protein hewani dan nabati, di sini anjurannya dari tumpeng gizi seimbang yaitu konsumsi dalam sehari 3-4 porsi. Jadi, Ibu-Ibu bisa pastikan nih setiap kali makan itu pastikan harus ada protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani ini banyak ya, Bu. Contohnya bisa dari ikan, telur, atau dari daging ya, atau dari ayam gitu. Untuk protein nabati dari kacang-kacangan seperti tempe, tahu, oncom, dan lain sebagainya. Banyak ya Bu Ibu ya pengolahannya. Nah, untuk anjuran dari konsumsi sayur. Untuk dalam satu hari, anjurannya yaitu 3-4 porsi sehari. Jadi, ketika makan, pastikan anak atau ibu sendiri juga harus konsumsi sayur gitu ya. Satu porsinya segimana? 1 mangkuk ya Bu Ibu. Jadi setiap kali makan harus 1 mangkuk gitu. Untuk apa sih? Untuk memenuhi asupan vitamin dan mineral harian dari kebutuhan harian kita ya manusia gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk asupan buah-buahan. Anjurannya sendiri dalam satu hari itu 2-3 porsi ya. Jadi bisa dibagi jadi setiap kali makan atau saat selingan gitu ya. Jadi 1 porsi itu ya 1 buah gitu. Nah, nanti bisa tuh dibagi setiap kali makan 1 buah 1 buah. Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral harian kita ya Ibu. Bukan hanya kita sebagai orang dewasa, anak pun perlu seperti ini anjurannya ya Bu Ibu. Nah, untuk karbohidrat sendiri atau sumber makanan pokok ya ada nasi, jagung, umbi-umbian, dan masih banyak ya dari sereal. Itu anjurannya 3-4 porsi sehari. Jadi pastikan nih bukan hanya nasi yang bisa dikonsumsi untuk sumber karbohidrat, jadi ada banyak pilihannya ya Bu Ibu. Nah, dari tumpeng gizi seimbang ini selain anjuran konsumsi makanan yang dianjurkan, juga ada anjuran untuk konsumsi air putih 8 gelas dalam sehari ya. Kurang lebih jadi harus dikonsumsi. Kenapa? Karena tubuh kita ini hampir sebagian besar terdiri dari air. Jadi harus tercukupi agar tidak dehidrasi tubuh kita ya. Lalu di sini ada anjuran untuk mencuci tangan, di mana hal ini juga berkaitan dengan hygiene dan sanitasi seseorang ya. Jadi sangat perlu sekali untuk mencuci tangan baik sebelum, sesudah makan, atau dari kamar mandi. Lalu ada melakukan aktivitas fisik, ada banyak ya di sini contohnya ada bermain sepak bola, berjalan, senam, bersepeda, dan menyapu ya, ini salah satu aktivitas fisik. Jadi
pastikan setiap hari melakukan aktivitas fisik supaya tubuh kita ini tidak kaku ya. Jadi tidak ada penyakit-penyakit tidak menular yang dapat timbul kalau misalnya kita tidak melakukan aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya hanya tidur-tiduran seharian, itu nanti khawatir ke depannya akan timbul suatu penyakit yang seperti hipertensi atau diabetes gitu ya kepada anak kita ataupun diri kita seperti itu. Lalu yang terakhir di sini dalam tumpeng gizi seimbang juga dianjurkan untuk memantau berat badan. Hal ini untuk kita tetap dalam kategori normal ya, status gizi normal seperti itu. Selanjutnya di sini ada 4 pilar gizi seimbang yang merupakan bagian dari pedoman gizi seimbang, di mana yang pertama dari 4 pilar gizi seimbang ini yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan ya, di mana ketika konsumsi aneka ragam pangan ini adalah suatu prinsip ya, sebagai prinsip dari selain keanekaragaman jenis pangan, juga termasuk proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Jadi ini adalah mengapa harus aneka ragam ya. Lalu anjuran pola makan dalam beberapa dekade terakhir ini, ya ibu-ibu, telah memperhitungkan proporsi setiap kelompok pangan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Contohnya saat ini dianjurkan mengkonsumsi lebih banyak sayuran dan buah dan buah-buahan dibandingkan dengan anjuran sebelumnya. Ya, demikian pula jumlah makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak yang dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit tidak menular dianjurkan untuk dikurangi. Jadi mengapa harus dibatasi ini ya Bu Ibu? Jadi untuk menghindarkan dari penyakit tidak menular. Nah, akhir-akhir ini minum air dalam jumlah yang cukup telah dimasukkan dalam komponen gizi seimbang. Oleh karenanya penting air minum ini dalam proses metabolisme dan dalam pencegahan dehidrasi. Nah, untuk poin kedua dari 4 pilar gizi seimbang yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Ya, mengapa demikian? Budaya perilaku hidup bersih akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan terhadap sumber infeksi atau sumber penyakit ya Bu Ibu. Contohnya ya, yang pertama selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan, sesudah makan, sebelum memberikan ASI bila ibu-ibu punya anak usia dini, ya. Lalu juga ada sebelum menyiapkan makanan dan minuman, dan setelah buang air besar dan kecil. Nah, ini mengapa demikian? Ini akan menghindarkan terkontaminasinya tangan dan makanan dari kuman penyakit antara lain kuman penyakit tipes dan disentri ya. Di mana penyakit disentri ini nanti anak akan diare ya Bu Ibu. Gitu. Lalu contoh yang kedua dari perilaku hidup bersih yaitu menutup makanan yang disajikan. Jadi makanan harus ditutup ya Bu Ibu. Ini berguna untuk apa sih? Untuk menghindarkan makanan dihinggapi lalat atau binatang lainnya, serta menghindarkan dari debu yang membawa berbagai kuman penyakit ya. Lalu contoh yang ketiga, selalu menutup mulut dan hidung bila bersin agar tidak menyebarkan kuman penyakit. Anjuran dari perilaku hidup bersih. Yang terakhir, contohnya yaitu selalu menggunakan alas kaki agar terhindar dari penyakit kecacingan. Jadi, contoh dari perilaku hidup bersih itu ya Ibu-Ibu ya. Jadi ada 4, cuci tangan, menutup makanan, menutup mulut ketika bersin, lalu selalu menggunakan alas kaki. Dan masih banyak lagi ya seperti potong kuku, perilaku hidup bersih sehat lainnya ya Bu Ibu. Lalu poin yang ketiga dari 4 pilar gizi seimbang yaitu melakukan aktivitas fisik. Nah, melakukan aktivitas fisik ini meliputi segala macam kegiatan tubuh ya. Jadi termasuk olahraga merupakan salah satunya. Ya, ini olahraga ini adalah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan makanan, utamanya sumber energi dalam tubuh. Jadi ini untuk menyeimbangkan dari makanan diseimbangkan gitu. Jadi setiap harinya diseimbangkan supaya tubuh kita ini seimbang gitu ya. Yang dikeluarkan sesuai, yang masuk juga sesuai. Seperti itu Bu Ibu. Nah, aktivitas fisik ini memerlukan energi ya. Energinya dari mana? Dari makanan ya Bu Ibu ya.
tidak jauh-jauh dari situ karena sumber energi manusia itu dari makanan. Selain itu, aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh termasuk metabolisme zat gizi. Jadi, aktivitas fisik ini membantu memperlancar proses pencernaan makanan ya Bu Ibu ya. Nah, oleh karenanya aktivitas fisik ini berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang masuk ke dalam tubuh, seperti itu. Nah, yang terakhir dari 4 pilar gizi seimbang yaitu memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Jadi, mempertahankan berat badan normal ini disesuaikan untuk anak usia sekolah ini nanti disesuaikan berdasarkan usianya ya Bu Ibu ya. Kalau untuk orang dewasa nanti berdasarkan IMT. Ya Bu Ibu, jadi ini harus dipantau apakah sudah sesuai atau belum dari anjuran berat badan normalnya ini. Kalau misalnya berlebih harus dinormalkan. Kenapa? Karena supaya terhindar dari berbagai macam penyakit ya, penyakit tidak menular. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada 10 pesan gizi seimbang, di mana ini juga salah satu bagian dari pedoman gizi seimbang. Ya, yang pertama yang pertama di sini syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan ya, 10 pesan gizi seimbang. Jadi ketika makan harus bersyukur, harus dinikmati supaya nanti makannya ini perlahan dan nanti kenyangnya juga akan lebih lama. Kalau misalnya cepat-cepat, Bu Ibu khawatir ini tidak dinikmati, jadi tidak terserap dengan baik gitu dalam tubuhnya. Jadi tubuhnya supaya berproses nih, oh ada makanan yang masuk, jadi harus disyukuri ini kita lagi makan seperti itu. Lalu yang kedua dari pesan gizi seimbang banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Kenapa demikian? Hal ini untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini berguna untuk melindungi atau untuk melindungi kita dari berbagai macam penyakit ya. Jadi sistem imun ini juga terbantu dari buah-buahan dan sayuran. Lalu yang ketiga mengkonsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Ya, contohnya dari sumber hewani berprotein tinggi gitu ya. Jadi pastikan ketika makan ini ada lauk pauk gitu. Boleh dari ikan, telur atau protein lainnya. Yang keempat dari 10 pesan gizi seimbang yaitu konsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi jangan hanya cuma satu, jangan hanya nasi, ada banyak begitu di Indonesia ya, ada begitu banyak sumber karbohidrat. Jadi supaya apa sih aneka ragam makanan pokok ini? Supaya kita nih, tubuh kita ini dapat mencerna sumber-sumber zat gizi lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Jadi bukan hanya yang ada di nasi, di sumber karbohidrat lain tuh ada banyak juga gitu kandungan gizinya dan itu supaya memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Nah, yang kelima dari 10 pesan gizi seimbang yaitu batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang tadi ya anjurannya ya Bu Ibu ya, konsumsi gula dibatasi dalam satu hari hanya 4 sendok makan. Untuk makanan asin atau garam itu hanya 1 sendok makan per hari. Dan untuk konsumsi lemak atau minyak-minyakan ini hanya 5 sendok makan per hari ya. Lalu yang keenam dari pesan gizi seimbang yaitu biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Mengapa demikian? Sarapan pagi ini harus menjadi rutinitas karena di sarapan pagi adalah sumber utama ya. Jadi ini tuh ibaratnya bensin pertama dalam satu hari. Jadi kalau misalnya asupan paginya aja kurang, khawatirnya nanti dalam satu hari penuh itu akan mempengaruhi produktivitas dalam sehari. Gitu. Jadi pastikan anak-anak kita ya Bu Ibu ya asupan pada saat sarapan itu bergizi seimbang. Hal ini untuk menghindarkan dari penurunan produktivitas atau penurunan dari timbul seperti lemah, letih, lesu seperti itu. Nah, yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Ya, pastikan airnya ini tidak berbau ya, tidak berwarna dan tidak berasa ya, tidak berasa aneh gitu ya. Nah, ini supaya apa ya tadi untuk menghindarkan dehidrasi ya Bu Ibu ya. Jadi kita harus pastikan asupan air itu tercukupi. Nah, yang ke-8 dari pesan gizi seimbang yaitu biasakan baca label pada kemasan makanan. Ini di kemasan makanan saat ini itu ada yang dicantumkan
informasi nilai gizi. Nah, hal itu perlu dilihat Bu Ibu untuk memastikan kandungan gulanya ini sudah terpenuhi atau belum, atau masih dalam batas wajar atau tidak gitu. Jadi pastikan ketika membeli produk makanan itu dilihat informasi label gizinya, informasi nilai gizinya. Di situ informasi nilai gizi itu untuk satu porsi ya. Jadi ketika di takaran sajinya misalnya 5 porsi, berarti dari info gizi itu dikalikan 5 ya Bu Ibu ya. Jadi perlu dikalikan 5, maka itu akan ditemukan kalori harian, kalori dari makanan tersebut. Kalau misalnya kita hanya berasumsi dari satu produk itu kalorinya segitu, itu tidak sesuai gitu ya. Jadi pastikan ketika membaca label gizi itu lihat takaran sajinya dan lihat kandungan kalorinya seperti itu. Nah, yang ke-9 dari pesan gizi seimbang yaitu biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ya, hal ini juga selain menghindarkan berbagai penyakit ya, ini sudah menjadi anjuran apalagi di saat COVID-19 saat ini ya Bu Ibu ya. Ini sangat dianjurkan untuk cuci tangan untuk menghindarkan berbagai macam penyakit ya. Yang terakhir dari 10 pesan gizi seimbang, berolahraga secara teratur dan jaga berat badan normal. Jadi pastikan olahraga secara teratur minimal 15 menit ya sehari, ini untuk menjaga berat badan ya Bu Ibu, seperti itu. Nah, ketika harapannya 10 pesan gizi seimbang ini akan membantu bangsa sehat dan berprestasi ya Bu Ibu ya. Jadi harapannya ini adalah salah satu program pemerintah dari Direktorat Kementerian Kesehatan ya, seperti itu Bu Ibu. Ya. Selanjutnya. Nah, di sini yang terakhir yaitu pesan gizi seimbang untuk anak usia sekolah, di mana anak pada kelompok usia ini merupakan anak yang sudah memasuki masa sekolah dan banyak bermain di luar. Sehingga pengaruh teman-teman, tawaran makanan jajanan ya Bu Ibu ya, pasti banyak nih anak usia sekolah tawaran jajanannya ya. Aktivitas yang tinggi, biasanya mereka sering main, jadi aktivitasnya cukup tinggi dan keterpaparan terhadap sumber penyakit infeksi menjadi tinggi. Karena dia sering main, makan makanan yang kadang tidak diawasi ya, kita nggak tahu gitu karena dia main, jajan sembarangan, ini infeksi penyakit jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, sebagian anak usia 5-12 tahun ini sudah mulai memasuki masa pertumbuhan. Ya, ada yang sudah di usia masa pertumbuhan ya atau prapubertas, sehingga kebutuhan terhadap zat gizi mulai meningkat secara bermakna. Ya, jadi kebutuhan gizi saat usia pertumbuhan ini cukup pasti meningkat Bu Ibu. Jadi asupan harian ini harus dipastikan lebih banyak ketika masa pertumbuhan, karena selain kebutuhan harian dibutuhkan juga untuk kebutuhan pertumbuhannya. Oleh karena itu, pemberian makanan bergizi seimbang untuk anak pada kelompok usia ini, usia sekolah ya, harus mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut. Jadi pastikan ketika memberikan makan pada anak-anak kita ini bergizi seimbang. Jadi tadi ya ada karbohidrat, sumber karbohidrat, ada sumber protein hewani dan nabati, ada juga sumber vitamin dan mineral, buah-buahan dan sayuran, dan tadi ada yang di 10 pesan gizi seimbang itu ya. Ada yang berbagai macam sayur ya Bu Ibu ya. Seperti itu. Selanjutnya. Ya, itu tadi penyampaian dari kami tentang materi gizi seimbang, di mana harapannya semoga ibu-ibu yang mempunyai anak usia sekolah ini dapat menerapkan gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari, harapannya ya Bu Ibu ya. Semoga apa yang kami paparkan ini dapat diterima atau dapat ditangkap esensinya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini, nah ibu-ibu, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang ingin bertanya, ada yang mau bertanya? Silakan.
Saya mau bertanya, boleh? Oh, silakan Ibu, boleh. Ya, tentang gizi seimbang untuk anak usia. Kebetulan saya salah satu juga guru ya di TK. Nah, ketika apa namanya untuk kita tahu itu antara anak seimbang gizinya itu sebenarnya seperti apa? Karena tadi saya agak ketelat juga ini kan ininya, buka ininya agak telat. Jadi maksud dari gizi seimbang ketika kita akan melihat apa mengidentifikasi ya untuk anak-anak usia TK gitu kan, anak usia 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu bagaimana mengidentifikasinya gitu seperti itu. Itu aja. Baik, kita tampung dulu ya pertanyaan. Ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada baru 2 orang yang nanya. Ini ada di kolom komentar juga ada yang bertanya, kalau anaknya nggak mau makan, gimana caranya kebutuhan anak bisa tercapai? Maunya jajan aja, terus olahraga, kalau anaknya nggak mau gimana ya, main HP terus. Baik, Ibu Husna. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ya dari Ibu Aisyah ya. Ya. Oke, baik Ibu. Nah, untuk pertanyaan Ibu kan tadi ya ada gimana sih cara tahu anak ini makan bergizi seimbang itu seperti apa ya? Nah, tadi sebenarnya disampaikan ya untuk tahu anak bergizi seimbang ini sebenarnya memenuhi asupan. Jadi ketika anak makan makanan yang dalam satu porsinya ini ada sumber karbohidrat, ada sumber protein hewani dan nabati, ya Bu Ibu, ya Ibu. Lalu juga ada sumber seratnya dari sayuran dan ada sumber vitaminnya dari buah-buahan. Jadi ini udah dalam kategori seimbang. Jadi pastikan ketika makan untuk tahu nih kita nih apakah anak sudah gizi seimbang itu ada kandungan-kandungan itu. Jadi ada karbohidrat misalnya dari tepung-tepungan gitu ya atau dari nasi gitu. Terus atau kalau misalnya ini dari sumber proteinnya ketika makan nih makanan besar ya misalnya makan pagi, makan siang, makan malam itu ada pastikan ada sumber protein nabati. Boleh dari ikan, boleh dari telur atau dari daging ya Bu Ibu seperti itu. Lalu ketika makan nih pada saat makan siang, makan malam, makan pagi atau sarapan itu juga harus ada sayuran ya. Jadi sayuran ini pastikan ketika memberikan itu jangan cuma 1 sendok. Itu cukup kurang ya. Jadi pastikan itu 1 mangkuk gitu Bu. Itu baru terpenuhi gitu. Jadi ketika 1 porsi itu ya satu mangkuk itu namanya 1 porsi gitu. Kalau cuma 1 sendok itu belum 1 porsi Ibu seperti itu ya. Jadi jangan cuma 1 sendok. Tapi kalau misalnya memang anaknya tidak ingin, dicoba pelan-pelan diedukasi atau diberikan pengetahuan untuk anaknya sendiri gitu. Jadi memang untuk sangat diperlukan asupan serat ini dari sayuran itu sendiri seperti itu. Nah, untuk ketika makan juga jangan lupa ada buah-buahannya gitu. Buah-buahannya ini terserah ya mau adanya apa ketika
adanya ketika musimnya di rumah ini, di wilayah ibu ini lagi ada musim mangga, ya berikan mangga gitu yang memang sudah ada gitu. Jadi pastikan asupan dalam satu hari ini ada terpenuhi semua itu, semua komponen dari sumber hewani, sumber nabati ya, dari tempe tahu atau kacang-kacangan itu ada. Itu sudah bergizi seimbang seperti itunya. Ini bisa dilihat dari contoh yang kami tampilkan di layar. Ini salah satu menu gizi seimbang yang kami praktikkan, di mana ada buah-buahan, sayuran, ya, protein nabati, protein hewani, lalu juga ada buah-buahannya. Seperti itu, Ibu. Semoga terjawab ya apa yang... Kalau secara fisiknya itu kita bisa kelihatan nggak kalau itu anak itu apakah itu dia gizi seimbang atau tidaknya gitu. Kan kalau di TK kan kita kan nggak tahu ya anak ya. Paling kita hanya dengan orang tua ya. Soalnya ada juga anak yang gemuk, tapi dia sebenarnya nggak terlalu banyak makan karena dia banyak minum susu gitu. Dia lebih ke susunya itu lebih banyak gitu ya, minum susu. Akhirnya kan emang ke badannya bagus lah, kelihatan kalau kita bilang mohmoy gitu kan seperti itu. Apakah itu juga sama dengan kalau tidak terpenuhi hal-hal kayak begitu, tapi dia hanya tersakupinya oleh susu aja. Tapi emang badannya bagus gitu. Apakah itu bisa disebut tetap dengan gizi seimbang ya? Ya, baik. Nah, untuk kalau misalnya konsumsinya dari susu saja, itu memang terlihatnya saat ini ya, terlihatnya memang dia baik gitu, Ibu. Gizinya baik terlihatnya. Nah, ini perlu banget diukur, Bu. Jadi perlu diukur dari berat badannya dan tinggi badannya, apakah proporsinya sudah sesuai atau tidak. Gitu. Kalau misalnya dia, ini kan baru dilihat secara gambarnya aja. Nah, ini perlu tes-tes yang lebih lanjut gitu. Nah, khawatirnya ketika dewasanya gitu, Bu. Ketika dia sudah dewasanya, ini akan timbul nih berbagai macam penyakit yang nantinya akan mempengaruhi. Entah itu nantinya jadi rentan kena penyakit, atau nanti khawatirnya ada timbul satu penyakit tertentu, misalnya karena tadi konsumsinya hanya susu saja gitu. Khawatirnya ketika dewasa dia akan timbul penyakit diabetes seperti itu, ya Bu. Karena ketika berlebihan pun tidak baik gitu. Nah, kalau misalnya dia tercukupi, ya dalam seharinya nggak berlebihan konsumsinya ya tidak akan gitu ya. Tapi kalau misalnya berlebihan ya itu yang dikhawatirkan gitu. Nah, kalau misalnya bentuk fisiknya gimana? Biasanya nantinya jadi entah itu ke rambut, entah itu ke muka ya, ke kulit, nantinya suka ada terlihat gitu layunya gitu ya. Tapi kalau misalnya memang di susu sendiri itu sudah cukup lengkap, tapi memang belum lengkap sekali gitu. Jadi perlu sekali sebenarnya konsumsi yang beraneka ragam gitu, Ibu. Jadi cukup sebenarnya harus tercukupi gitu. Nah, kalau misalnya hanya susu saja, khawatirnya yaitu entah itu nantinya ketika dia buang air itu nantinya jadi sulit gitu, Ibu. Ya, jadi karena serat ini kan membantu ketika dia buang air besar ya, gitu. Ketika proses pembuangan air besar itu akan memperlancar gitu ya. Seperti itu, Ibu, semoga terjawab. Iya, Bu. Bisa dimengerti. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Aisyah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Husna. Pertanyaannya, kalau anaknya gak mau makan, gimana caranya kebutuhan anak bisa tercapai, maunya jajan aja. Terus olahraga, kalau anaknya gak mau. Nah, untuk anak yang susah untuk makan, memang rata-rata anak usia sekolah itu susah makan. Dan emang cenderung pemilih juga terhadap makanan-makanan yang mereka sukai. Kita bisa mensiasati itu dengan memodifikasi resep makanannya. Misalkan sayur, kalau anaknya nggak suka sayur, kita bisa buat misalkan nugget sayur nih, si anaknya suka nugget, gitu. Jadi ada modifikasi dari antara sayurnya, proteinnya. Kemudian kalau
anaknya nggak suka olahraganya, kalau anaknya nggak mau olahraga itu bagaimana? Tadi bisa kan untuk aktivitas juga bisa menggunakan bersepeda. Nah, ajak anak untuk keluar bermain sepeda dan berinteraksi dengan teman-temannya. Gitu. Apakah sudah terjawab, Ibu Husna? Oke, sama-sama. Nah, itu juga menjawab pertanyaan dari Ibu Ali ya. Pertanyaannya bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau makan makanan yang selain anak suka. Misalnya anaknya suka sama sosis saja, jadi makannya sama sosis terus, tidak mau dengan yang lain. Itu juga bisa dimodifikasi sosis. Misalkan sosis dengan telur, sosisnya dimasukkan ke dalam sayuran, bisa banyak sih sebenarnya. Ada yang mau ditambahkan atau bagaimana Ibu Alia, apa mengerti maksud? Berarti harus membuat sendiri sosisnya. Bisa membuat sendiri atau enggak beli dari supermarket atau minimarket. Tapi ada modifikasinya nih sama sayurannya, sama protein yang lainnya juga. Karena sosis juga termasuk ke dalam golongan protein ya. Begitu. Jadi bisa misalkan tumis brokoli dengan wortel bisa ditambah dengan sosis atau dibikin nugget juga bisa. Kayak gitu. Oke. Sama-sama. Apa nih? Boleh nih, ada kesempatan bertanya atau apa nih buat kami di wilayah Puskesmas Cimarga? Ibu ingin bertanya Boleh atau ya? ingin menanggapi, Bu? Bukan menanggapi, ini kita ada masalah. Masalahnya begini ya. Untuk wilayah Puskesmas Cimarga itu, ada beberapa desa dengan akses jalan yang jauh di pelosok, dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, dan pengetahuan orang tua kurang, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan gizi seimbang untuk anak-anak tersebut ya, yang sangat-sangat terbatas, dan akhirnya jumlah anak gizi kurang sampai gizi buruk itu banyak di wilayah kita. Nah, saya ingin menyampaikan barangkali untuk adik-adik mahasiswa ya, apakah ada siasat atau bagaimana untuk menyiasati masalah di desa yang jauh di sana? Karena kita pun ke sana itu nggak bisa sebulan sekali, karena kita juga wilayahnya kan ada 11 desa. Nah, itu kita untuk kunjungan-kunjungan itu agak terhambat, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini. Jadi, kadang ada bantuan dari pemerintah pun nggak tercukupi. Itu dalam 3 bulan juga kita mengevaluasi kenaikan berat badan anak yang gizi kurang, gizi buruk itu sangat lambat ya. Jadi, kira-kira gitu, adakah masukan dari adik-adik mahasiswa untuk menurunkan jumlah anak dengan gizi buruk atau gizi kurang di wilayah puskesmas kami gitu. Jadi kadang-kadang kita di daerah jauh pakai motor juga susah, sangat-sangat repot dengan ngelewatin jembatan, dengan pokoknya kalau tahu ya
wilayah Kabupaten Lebak itu hampir seperti itu gitu adik-adik ya. Jadi gimana kira-kira ada masukan atau ada suatu trik gitu yang membuat itu terobosan agar jumlah anak-anak dengan gizi kurang dan gizi buruk itu bisa teratasi gitu. Terima kasih. Itu aja mungkin masukan atau apa ya? Cari solusi gitu. Barangkali adik-adik bisa untuk kami di sini. Terima kasih. Baik, Ibu Isti selaku ahli gizi. Untuk trik sendiri, memang saat ini ya Ibu, kalau misalnya kita ketahui nih, ini salah satu beban yang memang cukup sulit di kala pandemi saat ini ya. Ini juga menjadi PR bagi tenaga ahli gizi, baik itu yang kerja di pelosok ya, karena akses untuk datang ke salah satu tempat pasti ini sulit gitu ya Ibu ya. Nah, untuk saat ini sebetulnya kami pun sendiri juga masih dalam tahap belajar ya. Jadi masih belum tahu Ibu untuk belum terjun langsung secara ininya ya. Tapi mungkin kalau misalnya ide-ide sendiri pasti selalu dari yang awal itu dari edukasi. Edukasi memang dari awalnya. Itu pun juga perlu pendampingan yang cukup serius itu sih mungkin tips and triknya, tapi itu juga masih belum cukup gitu. Sebenarnya ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi PR bagi seluruh instansi tenaga kesehatan ya. Jadi memang perlu apa ya namanya, perlu kontribusi dari seluruhnya gitu. Nah, untuk akses yang jauh sendiri ya memang pasti itu yang cukup sulit. Itu jadi beban yang nantinya akan kami mungkin ya Ibu ya, jadi nanti akan menjadi PR kami selaku nantinya lulus ketika menjadi ahli gizi. Mungkin untuk saat ini kami sendiri juga masih belum terbayang ya Ibu ya, untuk programnya seperti apa, masih belum tahu gitu untuk programnya seperti apa. Tapi kami pun juga masih belajar, ingin memberikan yang terbaik, ingin membantu mengurangi masalah gizi yang memang menjadi beban menjadi beban untuk bangsa Indonesia gitu ya. Prevalensi stunting gitu masih tinggi di Indonesia, dan itu yang nantinya akan menjadi PR. Untuk program-program sendiri di kala pandemi ini ya itu tadi, kami sendiri juga perlu masih belajar, jadi kami masih belum bisa memberikan tips gitu ya Ibu ya. Untuk memberikan tips sendiri kami masih perlu berkonsultasi dengan yang lebih gitu ya, karena kami masih belajar Ibu, seperti itu. Semoga terjawab ya Ibu. Oke, untuk pertanyaan Ibu Sophia mengenai anaknya yang konsumsi susu ya, apakah ketika menyiasati anak yang keseringan minum susu dan banyak nyemil. Nah, apakah benar anak yang kebanyakan makan dan minum gula energinya akan lebih aktif? Sebenarnya gini, ya prosesnya sebenarnya akan panjang ya. Untuk konsumsi gula harian ini kan dari susu, memang ini sumber energi. Tapi ketika kebanyakan juga nantinya akan berpengaruh kepada anak. Anak ini akan jadi lemas gitu, karena terlalu jadi akan cepat lemas gitu, karena sumber energi dari gula ini itu gampang sekali turun gitu. Jadi ketika dia ibaratnya ya, ketika diisi bensin dia langsung naik tapi langsung cepat turun gitu. Ketika tidak diimbangi dengan asupan dari sayuran atau buah-buahan, itu yang nantinya akan mempengaruhi. Itu mungkin ya. Jadi kalau misalnya akan lebih cepat aktif, ya iya cepat aktifnya tapi cepat juga turunnya. Seperti itu. Ya, jadi baiknya ketika konsumsi makanan untuk anak sendiri harus diimbangi dengan sayuran dan buah-buahan. Oke, Ibu Sophia, semoga terjawab. Selanjutnya yang mana lagi ya, Catherine? Ibu Yayu itu yang mau tanya untuk tumpeng itu yang porsi untuk orang dewasa sama anak-anak itu sama, Kak. Menurut. Oke, baik. Untuk tumpeng ya, untuk anjuran porsinya tentu
sama ya, untuk porsinya dalam 2 sampai 3 porsi sehari. Tapi untuk takarannya Ibu yang berbeda. Ya, untuk takarannya pasti berbeda. Untuk kebutuhan anak dan orang dewasa tentu pasti berbeda seperti itu. Tapi untuk anjuran porsinya dalam 1 hari sesuai gitu, sama. Tapi untuk takarannya mungkin yang nanti disesuaikan karena lambung anak-anak ini kan tidak seperti orang dewasa ya, belum seperti orang dewasa gitu. Oke, semoga terjawab. Seperti itu, Ibu ya. Bagaimana, Ibu? Ada lagi yang belum terjawab, Catherine? Enggak, kayak udah semuanya ini. Ada pertanyaan dari Ibu Yuta. Izin bertanya, Kak, kalau kekurangan gizi itu berpengaruh tidak ya pada saat tua nanti? Oh, izin bertanya kalau kekurangan gizi itu berpengaruh tidak ya pada saat tua nanti. Oke, ini cukup menarik. Sebenarnya ketika membicarakan gizi, ini membicarakan akan panjang, Ibu. Ya, akan berpengaruh ya, iya, akan berpengaruh, sangat berpengaruh ketika kekurangan gizi di saat ini. Contohnya ketika kekurangan gizi anak usia remaja nih, Ibu. Anak usia remaja dia kekurangan gizi. Ya, Ibu ya. Dia nantinya malah akan berpengaruh ketika dia hamil. Ketika ini untuk anak kekurangan gizi pada wanita ya di usia remaja. Dia kurang gizinya ini mempengaruhi nih status gizinya. Ketika status gizinya rendah, dia tidak sesuai nih, tidak dalam kategori normal, dia nanti akan melahirkan anak-anak yang dalam status gizi rendah juga, gitu Ibu. Jadi nanti akan nih timbul anak-anak yang gizi kurang lagi, anak-anak yang nantinya stunting kembali seperti itu. Jadi akan mempengaruhi tua gitu ya. Mempengaruhi tuanya sendiri ya, itu tadi Ibu. Misalnya nantinya gampang sakit gitu karena kekurangan gizi ini nanti akan mempengaruhi produktivitas dan akan mempengaruhi terpengaruh dari sumber penyakit ya, jadi gampang terkena penyakit. Seperti itu Ibu, semoga terjawab. Oke, ada yang nanya nih, anak sudah makan banyak tapi badannya kurus aja, itu udah ya, udah dijawab belum? Belum ya? Anak makan banyak tapi badannya kurus aja, itu kenapa ya? Itu kenapa ya? Nah, ketika anak sudah makan banyak, sudah dipastikan ini banyaknya itu seperti apa, Ibu? Nah, apakah metabolismenya sudah lancar? Apakah sudah belum atau belum? Ini banyak tips and triknya, Ibu. Ketika makan, yang dikonsumsi apa gitu? Apakah metabolismenya lebih cepat? Berarti kalau misalnya si anak ini aktif nih, anaknya aktif nih, rajin lari-lari gitu kan? Dia rajin nih, nggak bisa diem lah gitu. Tapi makannya banyak, tapi banyaknya ini apakah sudah terukur atau belum? Jadi perlu sekali diukur nih makanannya. Apakah sudah sesuai atau belum? Sesuai kebutuhannya atau belum? Khawatirnya ternyata yang kita kira banyak, asumsinya sudah dikira banyak, tapi ternyata masih belum sesuai kebutuhan. Makanya anak tidak bertambah berat badannya. Padahal teorinya ketika ingin bertambah berat badan, maka asupannya harus lebih banyak. Harus melebihi kebutuhan hariannya. Maka itu akan timbul nih berat badan yang akhirnya akan bertambah. Seperti itu, Ibu. Jadi perlu diukur, perlu ditimbang, perlu dipastikan apakah emang sudah banyaknya itu, jangan hanya asumsi banyak. Ya, karena khawatirnya ya itu tadi, entah itu memang genetiknya, ya, jadi perlu nih, berarti harus ada tips-tips and tricksnya, tapi nggak menutup kemungkinan dia tidak bisa naik ya berat badannya. Itu yang perlu dipantau dari makanannya, apakah sudah benar-benar atau belum. Seperti itu Ibu, semoga terjawab. Bagaimana untuk Bunda Alesya? Apakah sudah terjawab?
Mau ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya ini? Tidak ada yang bertanya lagi? Sudah. Baik. Baik, kalau misalkan sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menunjukkan dari webinar hari ini, yaitu slogan 4 sehat 5 sempurna sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu dan permasalahan gizi dewasa, sehingga perlu diperbarui dengan slogan dan visual yang sesuai dengan kondisi saat ini. Prinsip nutrition, weight for balance, diet hasil kesepakatan konvensi pangan sedunia di Roma tahun 1992 diyakini akan mampu mengatasi beban ganda masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi di Indonesia. Prinsip tersebut dikenal dengan pedoman gizi seimbang. Perbedaan mendasar antara slogan 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang adalah konsumsi makan sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah porsi yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau kelompok umur. Konsumsi makanan harus memperhatikan prinsip 4 pilar, yaitu aneka ragaman pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Sebelum kita tutup bersama, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati ibu-ibu peserta webinar hari ini. Sebelum ditutup, ini kita ada foto bersama dulu ya Ibu untuk dokumentasi. Bisa di on cam kameranya? Silakan untuk on cam kameranya untuk sesi foto. Mohon maaf. Mohon maaf kalau saya laptopnya lagi gangguan videonya. Baik, Ibu, tidak apa-apa. Baik, Ibu, tidak apa-apa. Siap ya? Iya. Sudah dipoto. Oh iya, itu ada link post test, silakan untuk diisi terlebih dahulu. Ada link post testnya untuk diisi terlebih dahulu.
Please. Untuk link postcastnya ada di kolom chat ya. Ini sudah diisi ibu-ibu. Iya Ibu Adiasta ya. Untuk diisi kembali karena ini link setelah diadakan materi, apakah untuk mengukur ya Ibu ya. Jadi perlu diisi kembali yang tadi di awal diisi kembali. Terima kasih Ibu. Iya, diisi kembali. Baik. Sekian, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk ibu-ibu yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir. Terima kasih juga Ibu Isti selaku ahli gizi puskesmas sudah hadir. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Semangat adik-adik mahasiswa. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya.
sehat. Rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan berperilaku hidup sehat. Rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Ya ayo kita makan yang beragam, membiasakan berperilaku hidup sehat. Rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsa